Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di video kali ini kita akan coba mengulas tentang sumber-sumber ilmu tauhid ya. Jadi kita tahu bahwa dalam ilmu fikih ada 4 sumber. Kita tahu ada 4 sumber dalam hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran, kemudian hadis, lalu ada ijma, dan terakhir ada qiyas. Nah, kita tahu bahwa Al-Quran itu firman dari Allah, kemudian hadis itu ucapan, perbuatan, dan juga ketetapan dari Rasulullah. Ijma adalah kesepakatan para ulama, dan qiyas itu mengupamakan ya, mengkiaskan. Jadi apabila suatu hukum pada satu kasus, nah maka kita kiaskan ke kasus yang lain, maka kita kira hukumnya begini. Nah, itu yang disebut dengan qiyas. Nah, tetapi dalam ranah akidah ternyata ada sedikit perbedaan ya. Jadi di dalam ilmu akidah juga ada menggunakan Al-Quran sebagai sumber utama, kemudian hadis dan juga ijma, tapi tidak ada kias di dalam ilmu akidah. Sebagaimana contohnya misalnya dikatakan di surga itu ada telur ikan misalnya. Di surga itu ada telur ikan. Nah, kita tidak bisa menganalogikan, mengkiaskan, oh berarti telur ikan di surga itu seperti telur ikan yang saya makan di dunia sekarang ini. Itu tentu tidak bisa. Karena meskipun penamaannya sama-sama telur ikan, tapi hakikatnya berbeda. Nah, itu. Jadi tidak ada kias dalam ilmu akidah. Walhasil, kita tahu dalam ilmu akidah itu ada 3 sumber. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, kemudian yang ketiga ada ijma ya. Kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, tapi tidak terlalu banyak masalah yang harus diperinci di sini, karena kita tahu bahwa Al-Quran itu semuanya sahih dan mutawatir. Jadi tidak ada keraguan untuk mengambil ilmu akidah dari Al-Quran, untuk menggali sifat-sifat Allah, informasi tentang hari kemudian, dan seterusnya. Hanya saja kita harus paham bahwa untuk menjadikan Al-Quran sebagai sumber akidah itu ada ilmunya ya. Jadi kita tidak bisa memahami Al-Quran dengan pemahaman kita sendiri tanpa mengikut pemahaman Rasulullah dan para sahabat serta para ulama. Kita harus memahami Al-Quran itu dengan pemahaman yang benar. Kita tidak bisa memahami Al-Quran atau misalnya seperti ayat-ayat mutasyabihat seperti itu misalnya dengan pemahaman kita sendiri begitu. Kemudian yang kedua hadis. Nah, tidak semua hadis yang bisa dijadikan sebagai sumber ilmu akidah ya. Jadi dari sisi validitas hadis itu terbagi 4, ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu. Kita tahu bahwa hadis sahih itu hadis yang sehat ya. Kemudian hadis hasan itu adalah hadis yang baik tapi belum mencapai derajat sehat. Kemudian ada hadis dhaif, yaitu hadis yang lemah, dan yang terakhir ada hadis maudhu atau hadis palsu ya. Nah, dari 4 validitas hadis ini yang boleh dijadikan sebagai landasan dalam ilmu akidah hanyalah hadis sahih. Adapun hadis hasan tidak boleh, meskipun dia baik tapi belum mencapai derajat sahih, maka tidak bisa, karena ini urusannya akidah, keyakinan, maka harus benar-benar yakin baru bisa dijadikan landasan. Maka hadis hasan, apalagi dhaif, apalagi maudhu, tidak boleh dijadikan landasan dalam ilmu akidah. Itu dari sisi validitas. Kemudian dari sisi jumlah perawi, hadis itu dibagi 2. Ada hadis mutawatir dengan hadis ahad ya. Jadi hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang sangat banyak sehingga tidak ada kemungkinan bohong lagi begitu. Nah, para ulama hadis kemudian berbeda pendapat berapa sih sebetulnya, berapa jumlah jalur sanad, berapa jumlah periwayat sehingga dikatakan mutawatir suatu hadis itu. Ada yang bilang sekian, ada yang bilang 40 dan seterusnya. Tapi yang jelas intinya mutawatir itu banyak periwayatnya sehingga tidak mungkin ada dusta lagi dalam meriwayatkan hadis itu. Nah, sementara hadis ahad itu adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh beberapa orang dan tidak mencapai derajat mutawatir sehingga masih ada kemungkinan untuk ada dusta di sana. Jadi kita tahu ya, yang bisa dijadikan landasan dalam ilmu akidah adalah hadis yang mutawatir, bukan hadis ahad. Begitu. Jadi dari hadis yang tidak semua hadis yang bisa dijadikan landasan dalam ilmu akidah, tapi hadis yang bisa dijadikan sumber ilmu akidah yang pertama adalah dari sisi validitas dia harus sahih, kemudian dari sisi jumlah perawi dia harus mutawatir. Lalu bagaimana jika bertumburan? Misalnya ada suatu hadis sahih tapi dia ahad. Hadisnya sahih tapi periwayatnya tidak mencapai derajat mutawatir. Maka bagaimana? Maka belum boleh dijadikan landasan dalam ilmu tauhid. Mengapa? Karena dia khabar ahad. Dia periwayatnya belum sampai derajat mutawatir sehingga masih ada kemungkinan dusta. Jadi hadis sahih meskipun dia sahih tapi dia ahad belum bisa. Begitu. Loh, tapi kan sahih, masa hadis sahih ditolak? Iya.
Inilah kesalahan orang awam, bahwa orang awam ketika disebut hadis sahih, maka dia akan menyangka seluruh ulama bersepakat hadis itu sahih. Ketika disebut hadis dhaif, lemah, maka dia sangka seluruh ulama mengatakan lemah. Tidak. Sahih, dhaif, maudhu, hasan, tingkatan validitas hadis itu mana yang dhaif, mana yang sahih, itu pun bergantung pada ulama hadis yang mentashih hadis itu. Jadi hadis itu pun ditasih oleh ulama kan, ditasih oleh ulama, mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif, itu dipilih oleh ulama, dan itu subjektif tergantung pendapat ulamanya. Jadi hadis sahih jangan disangka mutlak, ketika disebut hadis sahih berarti semua ulama mensahihkan, atau hadis dhaif berarti semua ulama mendhaifkan. Tidak. Itu pun bergantung ulama hadis yang mentasihi siapa, begitu. Makanya hadis sahih tapi ahad belum bisa, gitu. Jadi boleh jadi satu imam bilang sahih tapi imam yang lain bilang dhaif. Maka kita harus cari hadis yang sahih dan juga mutawatir. Kalau sahih tapi ahad tidak bisa. Lalu bagaimana kalau kebalikannya? Kalau hadis itu mutawatir tapi dhaif, itu tidak mungkin. Jadi mustahil ada suatu hadis yang mutawatir tapi dhaif, karena namanya mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang sangat banyak sehingga tidak ada lagi kemungkinan dusta. Nah, kalau tidak ada kemungkinan dusta, pasti hadis itu sahih. Jadi tidak ada ceritanya hadis yang mutawatir tapi dhaif. Kalau sudah dia mutawatir, pasti dia sahih, begitu. Nah, tapi kalau hadis dhaif itu sedikit begitu ya. Ada hadis dhaif, ada beberapa jalur, dia tidak satu ya, tidak satu jalur, hadis dhaif lemah, tapi ada beberapa yang meriwayatkan. Meskipun belum mencapai derajat mutawatir, masih kategori ahad. Nah, apakah dia bisa naik ke tingkat sahih? Setahu saya pribadi, silakan dikoreksi kalau salah. Setahu saya, ketika hadis dhaif itu ada beberapa riwayat begitu, meskipun tidak nyampe derajat mutawatir, karena kalau nyampe derajat mutawatir berarti dia sahih. Kalau dia ada beberapa riwayat tapi statusnya masih hadis ahad, maka dia naik ke derajat hasan, tidak naik ke derajat sahih. Itu yang saya tahu. Silakan dikoreksi kalau salah. Nah, itu tentang hadis ya. Jadi kesimpulannya harus hadis yang sahih dan mutawatir. Lalu bagaimana dengan ijma? Ada kesepakatan para ulama ya. Jadi kita tahu bahwa tidak semua fatwa ulama dalam yang beristihad gitu ya, yang berkesepakat di dalam ilmu akidah itu boleh kita ambil. Tentunya yang kita ambil adalah ulama yang punya kapasitas, ulama yang berkompeten. Kalau ulama itu tidak pakar di bidang akidah, ya jangan kita ikut, begitu kan. Apalagi kalau dia bukan ulama lalu dia beristihad, ya jangan diikut, begitu. Nah, kita perlu tahu bahwa ruang ijtihad dalam medan akidah ini tidak seluas di bidang fikih ya. Kalau di bidang fikih begitu banyak, begitu. Tapi di bidang akidah sulit untuk mencari ranah ijtihad, begitu ya, karena kebanyakan ilmu akidah itu sudah fix, sudah clear, dan hanya beberapa hal saja dalam ilmu akidah itu, perbedaan dalam ilmu akidah itu yang bisa ditolerir, begitu. Jadi jangan disangka kalau sudah akidah berarti semuanya usul. Jadi ada usul akidah, ada furu' akidah, begitu. Di usul jangan lagi ijtihad, tapi di furu' masih bisa ada perbedaan di situ. Seperti ada perbedaan antara Imam Asy'ari dan Imam Maturidi dan seterusnya, begitu. Nah, lalu bagaimana dengan Israiliyah misalnya? Apakah riwayat-riwayat Israiliyah itu boleh diambil? Riwayat Israiliyah itu kita jadikan sebagai dugaan ya, don ya, sama seperti hadis ahad tadi, yang tidak mungkin kita itu melandaskan akidah kepada hadis yang ahad, melainkan hanya sebagai dugaan aja, bukan sebagai keyakinan, begitu. Jadi boleh kita ambil riwayat-riwayat Israiliyah itu, seperti misalnya kisah Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha menikah, itu kan Israiliyah, itu nggak ada di Quran. Kemudian seperti siapa nama malaikat maut, di Quran hanya disebut malaikat maut, malaikat penjemput nyawa, tapi tidak pernah disebut nama Israil. Nama Israil itu kan tidak ada di Quran, gitu. Nah, riwayat-riwayat Israiliyat ya, riwayat yang berbau Bani Israil itu, jadi memang ada beberapa riwayat yang tidak ada di Quran dan di hadis, tapi demi melengkapi puzzle informasi itu ya, akhirnya riwayat Israiliyat itu diambil lah untuk melengkapi puzzle informasi itu. Hanya saja masalahnya sekarang timbul, apakah riwayat Israiliyat itu sahih atau tidak, kan begitu. Nah, jadi kita boleh ambil riwayat Israiliyat dengan catatan sebagai tambahan wawasan saja, bukan sebagai dasar dalam berkeyakinan. Tidak boleh dijadikan keyakinan, hanya sebagai dugaan, menambah wawasan kita saja. Bagaimana sikap kita terhadap Israiliyat? Apabila Israiliyat itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka kita katakan benar. Bukan karena dia benar, tapi karena dia sesuai dengan Quran dan kita percaya bahwa Quran dan hadis itu benar, maka dia benar. Tapi apabila dia bercanggah dengan Quran dan hadis, maka kita katakan salah.
Lalu bagaimana jika tidak pula bersesuaian dan tidak pula berjanggal ya? Karena yang disebutkan tidak ada di Quran dan di hadis. Maka kita kita jangan komen, kita jangan katakan betul dan juga jangan katakan tidak betul karena kita tidak tahu betul atau tidak, begitu. Lalu yang terakhir tentang akal, bagaimana posisi akal? Akal pun dalam ilmu tauhid kita hanya menjadikan dia sebagai penguat, pengokoh apa yang telah ditetapkan Quran dan hadis ya. Jadi kita memang harus menggunakan akal. Betapa banyak Allah bilang di Al-Quran menyuruh kita berpikir ya, afala ta'qilun misalnya. Jadi Allah menyuruh kita berpikir, tapi berpikir itu untuk mengokohkan, membela, menguatkan apa yang telah ditetapkan Al-Quran dan hadis, tapi akal tidak boleh menjadi hakim yang mendahului punya fatwa yang berbeda dengan yang telah ditetapkan Quran dan hadis. Nah itulah tentang sumber-sumber ilmu akidah. Lebih dan kurangnya pada Allah saya mohon ampun. Pada kalian semua saya mohon maaf. Segala kesalahannya mohon segera dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.